Detik-detik proklamasi, detik-detik pengibaran sangsaka merah putih, detik-detik pengibaran bendera untuk the first time, ya, pertama kali di ibu kota negara terancam, ya. Siapa yang mengancam? Apakah jadi atau tidak? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang kita bersama untuk hadir memberikan perspektif-perspektif yang sifatnya argumentatif, deliberatif, ya, menghadirkan opini-opini yang orisinal, ya, yang tentu untuk menghadirkan sebuah diskusi yang sehat, memperkaya ruang diskusi, mengajukan perspektif, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara nalar, secara rasional, tentu tidak kehilangan etika. Baik teman-teman, kita akan bicarakan persoalan jadi atau tidaknya pemindahan ibu kota negara. Nah, politik apa lagi yang kemudian hadir, yang saling berkontestasi di ruang media sosial untuk menunjukkan apakah komitmen Presiden Republik Indonesia atau komitmen negara ini tepatnya yang diundang-undangkan itu sungguh-sungguh terjadi pada detik-detik pengibaran sangsaka merah putih. Beberapa isu ada yang mengatakan bahwa ini tidak akan jadi, ya, batal karena persoalan air dan listrik yang belum masuk, ya, persoalan infrastruktur, ya, persoalan anggaran yang kemudian harus membiayai dua event besar, event nasional di Jakarta dan juga di ibu kota negara. Bagaimana kita bisa menalar apakah ini memprediksi apakah IKN ini tetap akan hadir, ya, atau terancam oleh karena pembatalan. Apa arti penting dari pengibaran sangsaka merah putih itu di 17 Agustus dan juga di momentum di mana 20 Oktober Pak Jokowi, ya, ini karena sudah pikir ada korelasi dengan PDIP. Pak Jokowi presiden kita akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya di tanggal 20 Oktober 2024. Baik, 1 bulan yang lalu kira-kira Pak Jokowi dengan sangat optimis untuk mengatakan bahwa, ya, sangat optimis bahwa pengibaran bendera sangsaka merah putih akan terjadi di IKN pada tanggal 17 Oktober nanti. Kemudian kita lihat berkembang bahwa narasi-narasi diskusi-diskusi ruang publik mulai memunculkan kesan pembatalan hal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari beberapa statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan pertanyaan para wartawan apakah jadi, ya, dijawab oleh Pak Jokowi dengan mengatakan apakah airnya sudah siap, apakah listriknya sudah siap, apakah infrastruktur seputar tentang kesiapan itu sudah benar-benar siap. Artinya ini kemudian disambar oleh banyak pihak bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa IKN, ya, pengibaran bendera atau pemindahan ibu kota di momentum bersejarah ini belum terjadi, ya, dan itu didorong oleh narasi-narasi untuk mengatakan tidak harus dilakukan saat ini, ya. Kalau tidak harus dilakukan saat ini, kapan lagi, ya. Banyak orang mengatakan bahwa ini ide yang ambisius, ya, ide yang katakanlah betul-betul jauh dari perencanaan yang matang dan sebagainya. Saya kira kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Seringkali gagasan-gagasan besar itu, ya, membutuhkan satu keberanian, modal keberanian terlebih dahulu, membutuhkan sebuah gagasan yang beyond, melampaui gagasan-gagasan yang normatif, ya, sampai kepada persoalan tentang ini gagasan edan begitu, ya. Gagasan edan, gagasan sinting kata orang-orang sastrawan mengatakan. Tapi saya tidak bicara tentang persoalan itu tanpa ada sebuah ini. Saya coba kutip dulu ya terlebih dahulu teman-teman. Ada buku berjudul Wong Edan, ini genre sastra, ya.
Saya suka membaca sastra karena itu kadang-kadang bahasa saya agak sedikit kesastra-sastraan ya, misalkan bajingan ya, tapi itu tadi ada beberapa teman-teman yang meminta untuk tidak digunakan lagi karena memang ada pemaknaan yang kurang baik. Baik, kita akan jinakkan bahasa-bahasa itu. Kita masuk dalam konteks keedanan, wong edan. Edan ini memang secara konstruktif dari sisi emiknya, maknanya memang kurang baik ya, sinting lah, gila lah, atau apa. Tetapi tentu dalam perspektif ini kita akan melihat bahwa sebuah kata itu kadang-kadang memiliki sebuah pemaknaan yang antitesis ya terkait dengan apa yang sebenarnya pada secara general dipahami oleh orang banyak. Ada satu kutipan yang menarik di sini di belakang buku ini ya, ia gila, biarlah ketika itu mengantarkannya kepada kebenaran dan cinta, mengantarkan kepada kesejatian, kehidupan yang paling hakiki, dan keindahan wajah Tuhan di jiwanya. Wah, ini Wong Edan ini memang Edan ini penulisnya ya. Menarik ya, saya baca ini menarik. Saya nggak tahu apa ini masih terbit atau tidak. Ini zaman di mana saya berkenalan dengan buku-buku sastra yang ditulis Arini Hidajati ya. Arini Hidajati, Wong Edan. Ya, menarik di sini teman-teman. Nah, dalam konteks ini banyak orang mengatakan Pak Jokowi itu ambisius ya, edan begitu ya, send quote, betul-betul edan. Saya kira untuk proyek-proyek yang edan ini memang harus dihadirkan orang-orang yang edan gitu ya. Kadang-kadang kita harus mengambil sebuah keputusan besar itu pada saat kita tidak siap ya. Kalau membutuhkan sesuatu yang siap, kadang-kadang ya peluangnya hilang, momentumnya hilang. Ketika ada banyak para politisi-politisi yang memberikan kritikan dan mendorong untuk tidak terjadinya proses pemindahan itu, saya kira ini datang dari pihak-pihak yang sangat normatif ya. Dan tentu tidak berhitung sebagaimana Pak Jokowi berhitung dalam konteks kebijakan pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota. Ya, banyak yang mengatakan bahwa sampai hari ini Kepresnya pun ya keputusan presiden belum ditandatangani untuk pemindahan ibu kota, sehingga Pak Jokowi mengatakan bahwa Kepresnya nanti belum saya tanda tangani. Bukan tidak saya tanda tangani, tapi belum saya tanda tangani. Apakah nanti di zamannya Pak Prabowo atau di zamannya beliau, itu no problem ya, seperti itu. Sebenarnya sebuah bahasa yang ingin menghindari terkaman ya, terkaman para elit-elit yang ingin menerjang beliau. Nah, beliau saya masih berpikir bahwa tanda-tanda pemindahan ibu kota negara itu masih akan berlangsung sesuai dengan rencana. Indikasinya sangat kuat ya ketika Menteri PUPR itu mengatakan bahwa ya pada 15 Juli itu infrastruktur yang sebagaimana diributkan itu akan siap ya, sehingga sangat mungkin statement tentang akan pindah di bulan Juli itu kan masih tersisa ya. Ini kan baru tanggal 11 ya, masih ada belasan hari yang kemungkinan the last minute di bulan akhir Juli itu kemudian Pak Jokowi akan bergeser di ibu kota negara untuk berkantor dan mempersiapkan segala sesuatu, karena juga menurut Pak Basuki bahwa seminggu atau lebih dari itu pengerjaan infrastruktur yang sifatnya outdoor itu dihentikan karena mungkin ya dicuci-cuci lah, dipersiapkan semuanya untuk dikondisikan untuk siap untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang interior sifatnya itu yang dihadirkan. Di sini teman-teman kita melihat bahwa ini salah satu bagian dari respon politik ya, bagaimana Pak Jokowi mencoba pada fase transisi ini tidak terlalu mau menghadirkan dinamika yang tidak bisa dikontrol. Ya, tapi sekali lagi, sekalipun itu ya bagaimanapun pada akhirnya harus ada sebuah keputusan bahwa tidak bisa pemindahan ibu kota pada bulan Agustus itu, saya sangat yakin bahwa itu akan terjadi pada masa pemerintahan Jokowi ya, karena Pak Jokowi tidak mau lagi kecolongan untuk kedua kali setelah event U20 ya. Sudah siap infrastruktur dan kemudian ada tikungan politik yang menyakitkan kita semua. Jadi karena itu teman-teman, saya kok masih percaya bahwa pemindahan ibu kota ini masih akan terjadi di bulan
Agustus, tepatnya di pengibaran Sang Saka Merah Putih di 17 Agustus. Kita membutuhkan orang-orang yang ambisius untuk membangun sebuah negara. Kita membutuhkan orang-orang yang sifatnya sign quote edan ya, untuk menghadirkan proyek-proyek yang sangat edan untuk transformasi bangsa dan negara, tentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Ya, ada peribahasa mengatakan bidik bintang kalau tidak sampai jatuh di bulan. Pak Jokowi sedang membidik bintang. Kalau tidak sampai jatuhnya pun di bulan, kita tetap mengorbit, kita tetap mengangkasa, bukan partai politik.